Pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam segmen Newsline Business Regional Blueprint bersama saya Marcelina Tuh. Dan kita akan membahas terkait dengan World Economic Forum Annual Meeting 2026 yang akan segera berlangsung di Davos, Switzerland pada tanggal 19 hingga 23 Januari 2026 mendatang. Tema yang akan diangkat adalah A Spirit of Dialogue, di mana tema ini akan menjadi sangat relevan di tengah kondisi perekonomian dunia yang menurut pengamatan ini semakin terfragmentasi dan juga bagaimana kondisi geopolitik serta bagaimana dialog ini masih dipandang sebagai cara yang paling strategis untuk bisa mencapai pertumbuhan ekonomi dunia yang semakin optimistis, terutama bagi Indonesia di dalamnya. Lantas apa yang akan menjadi peran dari Indonesia? Bagaimana Indonesia memosisikan diri dalam World Economic Forum Annual Meeting tahun ini? Kita akan membahasnya bersama dengan Menteri Investasi dan juga Hilirisasi sekaligus Kepala BKPM dan CEO Danantara Bapak Rosan Roslani. Selamat siang Pak Rosan. Selamat siang Mbak Marcel. Excited untuk Davos Pak? Ya tentunya. Sangat excited. Kita akan sangat menantikan dan pemirsa nanti di perjalanan juga akan bergabung bersama dengan kami Ketua Kadin Bapak Anindya Bakri. Kita akan bahas bersama dengan Pak Rosan terlebih dahulu. Pak Rosan, tema yang diangkat tentu ini sangat relevan, yaitu Spirit of Dialogue. Karena kalau kita melihat bagaimana bukan hanya tantangan geopolitik, tapi juga ada tantangan disrupsi AI yang di satu sisi ini mengancam ketenaga kerjaan kita juga. Nah, bagaimana kemudian dari pemerintah Indonesia melihat betapa strategisnya World Economic Forum tahun ini? Harapan apa yang bisa kita ekspektasikan saat ini, Pak? Oke, memang kalau kita lihat kan ini acara tahunan yang memang banyak negara, lebih dari 100 negara dan dihadiri oleh banyak pimpinan, bukan hanya dari perusahaan-perusahaan besar, perusahaan sedang, tetapi juga oleh banyak kepala negara dan pemimpin negara-negara lain. Dan ini tentunya menjadi suatu momentum yang sangat baik untuk kita, untuk Indonesia, untuk menyampaikan dan juga kita mencoba mensinergikan apa yang memang ada di dalam rencana kita, apalagi ini di awal tahun, rencana-rencana kita ke depannya, policy regulasi apa yang sudah ada, yang baru yang kita sudah keluarkan, dan kadang-kadang policy atau regulasi yang baik itu kan memang harus kita sampaikan, sehingga ini juga membuat mereka mengetahui bahwa Indonesia ini terus bergerak maju, kita sangat terbuka untuk dalam kapasitas saya tentunya sebagai Menteri Investasi untuk investasi, dan kita terus meningkatkan investment climate kita, industri climate kita, agar mereka juga mengetahui bahwa Indonesia is open for business. Bersama kita juga mempunyai rencana yang akan menjadi lebih baik, lebih cepat apabila kita bersinergikan dan mengkolaborasikan bersama-sama dengan banyak kekuatan banyak negara lainnya, gitu ya. Ya, best policy itu nanti akan dibawa ke World Economic Forum, tapi kalau melihat bagaimana peta perekonomian dan juga investasi dunia di tahun 2026 ini, trennya akan seperti apa Pak? Bagaimana Indonesia mengantisipasinya dan membawa agenda-agenda strategis tadi ke World Economic Forum? Ya, memang kalau dilihat, kita ketahui ini kan geopolitik tension makin meningkat, ya kan? Dan ini menjadi suatu buat Indonesia bagaimana kita juga menyampaikan hal-hal yang memang kita ingin sampaikan ke mereka dari opportunity, kesempatan, dan tentunya pada saat berinvestasi kita juga sampaikan kesiapan dari sumber daya manusia kita, apa yang kita sudah lakukan dalam rangka agar investasi yang masuk yang ingin kita dapatkan masuk ke Indonesia itu benar-benar adalah investasi yang berkelanjutan dan berkesinambungan, tidak hanya dari segi numbers, tidak dari segi angka, tetapi yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Oleh sebab itu ini menjadi sangat-sangat penting, gitu. Jadi sangat-sangat penting, dan kembali lagi kebijakan-kebijakan itu kita sampaikan baik ke publik, karena mereka ternyata sangat tinggi sekali minatnya untuk mengetahui mengenai Indonesia ini. Dan saya tadi baru disampaikan
untuk bertemu dengan kami, untuk bertemu dengan saya, untuk bertemu dengan Berapa banyak Pak? wah sangat-sangat banyak, dan inquiries-nya bukan hanya dari perusahaan-perusahaan besar, CEO-nya atau chairman-nya, tetapi juga dari pimpinan negara lain yang ingin bertemu juga. Ternyata mereka melihat bahwa Indonesia kita tidak hanya moving on the right direction, but also in the same time kita mau mengakselerasikan pertumbuhan kita ini. Nah itu juga yang mereka ingin dengarkan langsung dari kita, dan kehadiran kami, saya apalagi insya Allah akan dihadiri langsung juga oleh Bapak Presiden Prabowo. Ini benar-benar satu momentum yang sangat-sangat baik yang kita ingin optimize momentum ini dengan kapasitas yang full lah gitu. Ya, istimewa karena akan ada kedatangan Pak Presiden juga tadi Pak Rosan ya. Kalau kita breakdown lagi Pak, rincian dari tema Spirit of Dialogue ini ada 5 topik utama ya, fokus dari World Economic Forum tahun ini. Saya akan coba bahas yang pertama terlebih dahulu Pak, ini terkait dengan kerjasama global. Secara global memang semakin terfragmentasi dan kompetitif tadi. Lalu apa strategi pendekatan yang akan dibawa oleh Indonesia, dan apakah strategi yang dipilih ini cukup optimis juga Pak untuk bisa mencapai target investasi di World Economic Forum? Ya, memang kalau dilihat kan, kalau tadi sampaikan terfragmentasi, tapi Indonesia kalau kita lihat juga dalam waktu beberapa tahun terakhir ini kita kan makin terbuka. Kita lihat kita mempunyai beberapa FTA, Free Trade Agreement, atau SIPA, Comprehensive Economic Partnership Agreement dengan beberapa negara. Contohnya kemarin dengan Kanada, kita baru tanda tangani, kemudian dengan negara-negara Eropa yang sudah berlangsung negosiasi lebih dari 8 tahun juga kita sudah selesaikan. Ini banyak negara, dan ini juga membuktikan bahwa kita benar-benar seperti saya sampaikan, we are open for business gitu ya. Kita terbuka di tengah banyaknya mungkin ya fragmentasi yang akan terjadi. Jadi itu yang kita sampaikan, tapi di saat bersamaan juga kita membuat suatu kebijakan yang menunjang dari FTA atau SEPA ini yang kita sudah tanda tangani. Karena kan harus siap juga dari segi peraturannya, regulasinya, sumber daya manusianya, kemudian yang harus kita lakukan gitu, agar kita mempunyai standar yang baik dan benar. Termasuk kita kan lagi dalam proses masuk ke OECD juga. Itu juga akan kita meyakini itu juga akan membuka opportunity dan meningkatkan investasi dan perdagangan ke Indonesia yang sangat-sangat signifikan. Kalau target investasi di World Economic Forum ini sendiri Pak, ada mungkin secara spesifik? Ya, ini kita lebih memperkenalkan pertama tentunya framework besarnya ya, kebijakan-kebijakan dan polisinya. Kemudian kita juga paparkan adalah kesempatan opportunity-nya itu apa saja, di industri apa saja. Memang salah satu yang kita akan banyak tampilkan di sektor green energy, renewable energy, yang dimana kita punya potensi yang sangat-sangat besar. Tetapi pada saat ini dari potensi yang ada itu baru less than 1% yang sudah terinstall kapasiti kita. Baru 15,1 gigawatt dari total hampir 3.700 gigawatt. Nah, hal-hal itu yang ingin kita tampilkan dan kita sampaikan bahwa ini loh opportunity ini ada. Nah, polisi kebijakannya kita seperti ini. Kemudian infrastruktur yang kita sudah lakukan itu seperti apa. Nah, karena kita ingin apa? Kita ingin mengakselerasi pertumbuhan kita ke depannya. Jadi terutama di renewable energy, kemudian juga di healthcare industry, kemudian di digital economy, termasuk juga di pariwisata. Kita juga akan tampilkan karena itu one of the low hanging fruit kita ya. Jadi ada beberapa bidang, tapi tadi di antara itu yang saya sampaikan. Kalau kita melihat juga Pak, mungkin proyeksi di tahun 2026 ini pertumbuhan ekonomi global ada di angka 3,1%, dan juga kalau kita belajar dari tahun 2025 kemarin, mungkin Indonesia berada di atas rata-rata itu. Artinya ada optimisme, tapi juga mungkin secara regional ini masih sangat kompetitif, masih sangat bersaing. Nah, apakah angka-angka yang saya sebutkan tadi ini kemudian masih bisa menumbuhkan ada optimisme Pak untuk bisa meraih target-target investasi tadi, salah satunya lewat World Economic Forum? Ya,
kita sangat optimis ya dengan target-target yang kita canangkan ini bahwa kita bisa mencapainya karena tadi yang seperti saya sampaikan kita bukan hanya we are heading on the right direction tapi kita juga ingin mengakselerasikan pertumbuhan itu dan kita we have all the tools untuk supaya pertumbuhan perekonomian kita itu bisa tumbuh sesuai dengan target kita dan memberikan dampak yang positif. Tidak hanya dari segi pertumbuhan, tapi juga dari segi pemerataan dan juga dari segi outcome. Nah, kita karena sudah identifikasi, karena memang pertumbuhan kita, kalau kita lihat breakdown-nya, itu nomor 2 memang dari investasi. Ya, 28 sampai 29% dari investasi. Ya, pertama tentunya dari our strong domestic consumption ya, konsumsi dalam negeri. Nah, kita lihat komponen itu yang bisa trigger agar pertumbuhan kita naik. Ini komponen yang mungkin bisa didorong lebih cepat. Nah, oleh sebab itu saya melihat dan kita juga di tim melihat semua bahwa itulah yang kita perkenalkan lebih baik lagi, lebih cepat lagi, lebih komprehensif lagi agar bisa berdampak positif terhadap perekonomian Indonesia. Tadi dan juga pencapaian di tahun 2025 lalu diharapkan bisa itu tadi ya Pak sangat relevan untuk topik kerjasama global. Kita akan bahas topik-topik lainnya terutama bagaimana meningkatkan investasi, kemudian juga pembangunan menciptakan kemakmuran untuk yang juga memperhatikan lingkungan, green and blue economy yang tadi Pak Rosan sebutkan. Kita akan bahas usai jeda Pak Rosan dan pemirsa tetaplah bersama kami di Newsline Business.